Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad dari Prodi Sistem Informasi. 1. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang definisi manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, terlaksanakan, dan tujuan tercapai secara efektif dan efisien. 2. Jelaskan secara singkat tentang fungsi-fungsi manajemen. Perencanaan, membuat rencana tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian, mengatur sumber daya dan struktur organisasi agar tercapai tujuan. Pengarahan, membimbing, memotivasi, dan memimpin anggota tim untuk mencapai tujuan dengan efektif. Pengendalian, memantau kinerja organisasi dan mengambil tindakan korektif. 3. Jelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan. Yang pertama, analisis data. Menganalisis data untuk memahami situasi dan potensi. Mengembang perencana. Menyusun rencana yang mencakup alokasi sumber daya anggaran. 3. Mengambil keputusan. Membuat keputusan yang didasarkan pada rencana dan analisis yang dilakukan. Penetapan tujuan yang ingin dicapai. Pengumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Penetapan strategi, membuat rencana atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan SMART dalam melakukan perencanaan. Yang pertama, spesifik. Tujuan yang harus jelas dan spesifik. 2. Mengukur. Tujuan yang harus dapat diukur secara objektif sehingga dapat melihat kemajuan dan mencapai kriteria yang diinginkan. Terjangkau. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai oleh batas sumber daya dan waktu yang tersedia. Relevan. Tujuan harus relevan dengan misi dan visi yang sudah ditentukan oleh organisasi atau pekerjaan. Terbatas waktu. Tujuan harus tepat waktu untuk menyelesaikannya sehingga fokus dalam pencapaian. 5. Jelaskan secara singkat hal-hal yang dilakukan pada tahap pengorganisasian. Pertama, struktur organisasi. Menentukan struktur hubungan antar bagian. 2. Bagian tugas. Menetapkan tanggung jawab dan tugas kepada anggota tim. 3. Desain pekerjaan. Merancang pekerjaan agar sesuai dengan tujuan. 4. Koordinasi. Memastikan keselarasan dan kerjasama antar bagian agar tujuan tercapai. 5. Komunikasi. Membangun komunikasi yang efisien. 6. Sebutkan beberapa kompetensi yang dibutuhkan dalam perusahaan pengembang perangkat lunak. Pertama, pengembang perangkat lunak, software developer. Yang kedua, pengembang web developer. Yang ketiga, pengembang aplikasi seluler. Yang keempat, data science. 5. Administrator basis data. Keenam, network engineer. Yang ketujuh, game developer. Dan ke-8, pemrograman. Nomor 7. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan 5M. Man, orang, manusia yang membuat tujuan, dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. 2. Money, uang. Uang dalam hal ini adalah merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. 3. Mesin. Machines atau mesin merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau
alat penunjang kegiatan perusahaan, baik operasional maupun non-operasional. Material atau bahan baku yakni merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah. Metode atau prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan.